Halo, perkenalkan nama saya Adestana Jyoti Sateja Putra. Pada video resume kali ini saya akan mempresentasikan apa itu media planning. Yang pertama adalah perkenalan media planning. Seperti contoh, suatu ketika di Midwestern Amerika Serikat ada sebuah biro periklanan yang sedang mempresentasikan hasil perencanaan medianya terhadap klien. Agensi tersebut dalam presentasinya menggunakan cara yang sangat kreatif, yaitu berupa menggunakan video animasi. Yang pada akhirnya dengan presentasi yang memuaskan, klien mengadakan kerjasama terhadap biro periklanan tersebut dengan memberikan dana sebesar 100 juta dolar. Dengan keinginan klien dapat mengetahui strategi pesaingnya menggunakan media supaya lebih mengetahui target dan pasar. Meskipun terdengar kompleks, namun seperti itulah tugas dari media planning. Jadi, media planning akan membuat perencanaan, penyampaian, suatu pesan yang efektif terhadap audiens. Kemudian setelah itu apa itu media? Media adalah alat yang digunakan dalam mempermudah kegiatan penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan yang memuat informasi mengenai penawaran barang atau jasa. Selain itu, media dinilai merupakan perantara yang efektif dikarenakan harga yang terjangkau, waktu yang singkat, dan dapat mencakup target yang luas. Kemudian apa itu media planning? Media planning adalah suatu perencanaan media, di mana di dalamnya terdapat 5W plus 1H. Dan tugasnya yaitu meliputi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 5W plus 1H untuk mengetahui pasar, target, dan juga melancarkan penyampaian pesan. Kemudian yang terakhir yang saya akan sampaikan adalah mengenai the changing phase of media planning, yaitu bagaimana seorang perencana media dapat beradaptasi tentang perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap segala perkembangan yang ada dan tetap mendapat tempat di hati klien dan audien. Seperti contohnya, pada zaman dahulu pembaca koran masih marak dijumpai. Namun, seiring berkembangnya zaman, internet lebih dominan, sehingga perencana media meninggalkan hal kuno berupa koran dan beralih ke internet, di mana terdapat lebih banyak audien dan dapat mencakup lebih banyak pasar dan juga target audien yang ada. Sekian. Halo, saya Rasdiasi Sametrisas. Sekarang saya akan memberikan contoh yaitu Corelight. Corelight itu adalah sebuah perusahaan bir yang menggunakan statusnya sebagai bir resmi di NFL pada saat itu. Mereka mempunyai satu tujuan yaitu meningkatkan exposure pada saat off season. Mereka melakukannya dengan cara broadcast seluler telepon, pada saat itu masih SMS, lalu dengan di video dan beberapa website NFL.com, ESPN.com, dan Yahoo Sports. Lalu banyak lagi di acara-acara dan majalah makan siang EA Sports. Kampanye tersebut dipandang sebagai keberhasilan besar. Ratusan ribu orang mendaftar untuk menerima notifikasi SMS seluler di jenjang berikutnya, dan jutaan peringatan bermerek dikirim selama draft off season. Secara total, Corelight menerima puluhan juta tayangan di semua media yang terkait di NFL Draft. Seorang manajer regional pun sangat terkejut dengan keberhasilan periklanan tersebut yang dilakukan oleh Corelight selama off-season, dan mereka berhasil mencapai tujuan itu, yaitu exposure. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Razin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian media.
Yang pertama, pembagian media, yaitu untuk memisahkan media ke berbagai kelas sebagai bentuk untuk kemampuan dan karakteristik yang berasal dari bentuk fisik mereka. Biasanya perencana mengidentifikasi media menjadi beberapa, yaitu media tradisional, media non-tradisional, media online, dan media khusus. Namun, bahkan perbedaan ini memecah dengan konvergensi bentuk media. Yang pertama yaitu ada tradisional media massa atau media massa tradisional. Yaitu media massa ini meliputi seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sangat cocok untuk menayangkan iklan serta berita, hiburan, dan konten pendidikan kepada khalayak umum atau massa yang meluas. Guna untuk menemukan media massa yang berharga karena yaitu satu, media tersebut dapat dengan cepat memberikan khalayak besar pada biaya yang relatif cukup rendah. Yang kedua, mereka dapat memberikan iklan untuk jenis khusus penonton yang tertarik untuk masing-masing media atau pemrograman. Dan yang ketiga, mereka cenderung mengembangkan loyalitas yang kuat di antara khalayak yang kembali ke media favorit mereka dengan tingkat keteraturan yang tinggi. Yang kedua, ada televisi, adalah media massa tradisional yang pertama dipikirkan oleh kebanyakan orang. Revolusi digital telah mengakibatkan konvergensi platform di mana orang lebih memilih menonton program favorit mereka. Yaitu ada media broadcast atau penyiaran seperti radio dan televisi, jarang dicari oleh konsumen karena biasanya hanya untuk iklan saja. Karena siaran iklan memiliki karakter yang mengganggu dari sebuah program dan menarik perhatian pada pesan iklan. Apakah ada penampil yang diberikan atau tidak akan menonton iklan tertentu ditentukan lebih oleh kecerdikan dan nilai pesan daripada penampilannya pada program yang menarik. Yang kedua, ada surat kabar, yaitu yang berisi berita, hiburan, informasi, dan nilai katalog untuk pembaca. Sebuah surat kabar umumnya memiliki pembaca yang sangat baik dari editorial berita lokal dan materi iklan. Melayani pembaca sebagai panduan untuk membeli dan mencari berbagai jenis produk. Surat kabar adalah media massa yang relatif tidak bertarget, berbeda dengan majalah. Di sisi lain, majalah jauh lebih selektif dalam kemampuan mereka untuk tepat sasaran iklannya. Beberapa seperti iklan fashion, iklan rumah, dan minat khusus publikasi yang dibeli sebagai banyak untuk iklan mereka sebagai materi editorial mereka. Yang terakhir ada billboard, adalah bentuk tertua dari media tradisional. Mereka menawarkan kesempatan untuk menjangkau konsumen segera sebelum mereka memasuki toko retail, yaitu untuk menyediakan iklan pengingat, dan telah terbukti menciptakan efek yang luas dan kesadaran tentang produk baru. Berikutnya ada non-tradisional media. Non-tradisional media termasuk cakupan yang luas di luar rumah tempat iklan akan berdiri keluar dari persaingan. Selain menyediakan tempat untuk iklan, mereka juga memenuhi kebutuhan untuk pendapatan tambahan dari perusahaan yang memiliki paparan publik dan merasa bahwa lokasi unik mereka menawarkan kesempatan untuk menjual iklan. Banyak perencana media merekomendasikan menggunakan media non-tradisional, tetapi ada beberapa masalah dalam menentukan apa yang diterima pengiklan tentang masalah uang. Masalah yang disebabkan oleh kurangnya pengukuran melanjutkan penonton yang disampaikan oleh media kurang mapan. Selain itu, informasi apa yang memang ada biasanya disediakan oleh media sendiri, menimbulkan pertanyaan tentang akurasi dan objektivitas. Media khusus majalah, konsumen dengan minat khusus menarik minat pembaca tertentu seperti ski, manajemen uang, fotografi, atau barang antik. Majalah-majalah ini dibaca sebagai banyak untuk iklan mereka sebagaimana untuk konten editorial mereka. Karena itu, ini majalah sering menarik minat pembaca yang membeli majalah tidak hanya untuk materi resmi, tapi juga untuk promosi tentang jenis produk yang diiklankan. Seperti itu, media sering disebut sebagai media khusus karena fokus minat khusus mereka. Prosedur umum dalam perencanaan media, pertimbangan pemasaran harus mendahului perencanaan media.
Perencanaan media tidak pernah dimulai dengan jawaban atas pertanyaan seperti media mana yang harus saya pilih, atau haruskah aku menggunakan televisi atau majalah. Perencanaan tumbuh dari masalah pemasaran yang perlu dipecahkan. Untuk memulai tanpa mengetahui atau memahami yang mendasarinya, masalah pemasaran tidak logis, karena media terutama merupakan alat untuk menerapkan strategi pemasaran. Perencana media mulai bekerja segera setelah rencana strategi pemasaran ada di tangan. Rencana ini menetapkan nada dan memandu arah yang akan diikuti oleh keputusan media. Perkenalkan, nama saya Arden Heriansyah dari MKA. Selanjutnya saya akan menerangkan macam-macam pertanyaan yang mengarah pada keputusan tentang tujuan dan strategi media. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa pertanyaan yang mengarah pada tujuan dan strategi media. Perhatikan bahwa strategi tumbuh dari tujuan. Yang pertama yaitu tujuan media. Di dalam tujuan media terdapat 11 pertanyaan mengenai tindakan, pola, jadwal, media, anggaran, dan juga target audience. Yang kemudian yaitu ada strategi media. Di dalam strategi media juga terdapat 11 pertanyaan mengenai pola, kendaraan, media, proporsi, kriteria, dan masih banyak lagi. Kemudian, apakah ada strategi media yang terbaik? Sebagai contoh, brand A, brand B, brand C, brand D, brand E, brand F. Di dalam televisi, network TV ada 60%, 0%, 0%, 0%, 18%, dan 0%. Di cable TV yaitu 19, 79, 44, 0, 24, dan 1. Syndicate TV 48, 00, 32, 0. Di dalam Sport TV yaitu ada 02, 02, 60. National Magazine 17, 153, 63, 099. Network Radio yaitu 000, 20, 00. Sport Radio yaitu 000, 700. Internet 1, 10, 3, 8, 19, dan 0. Total yaitu 100, 100, 100, 100, 100, dan 100. Komentar yaitu, pertama, pengeluaran media untuk memberikan lebih untuk menggunakan strategi data lainnya. Yang kedua yaitu, dari data tersebut tengah strategi untuk semua pengiklanan karena masing-masing merasakan pasar dengan cara yang sedikit berbeda berdasarkan kebutuhan pemasarannya sendiri. Beberapa pemasaran ingin meningkatkan pangsa pasar-pasar yang lain, hanya ingin mempertahankan posisi mereka saat ini. Yang ketiga yaitu dalam hal ini 4 dari 6 merek penyedot debu menggunakan televisi, tetapi merek B menempatkan hampir 80% anggarannya di TV kabel. Sementara merek A berkontribusi di TV jaringan. Merek C menggunakan TV kabel dan kampanye cetak konsumen yang kuat. Sementara merek D hampir tidak menggunakan TV. Sedangkan merek E menggunakan televisi dan internet. Dan merek F menempatkan hampir seluruh anggaran menggunakan majalah nasional. Pengeluaran 1% di TV kabel mungkin merupakan ujian. Nomor 4, kadang-kadang ini adalah semua kompetitor yang menggunakan media ini, tetapi kompetitor di dalam produk yang sangat rutin memiliki pandangan yang sangat berbeda dari nilai media alternatif. Kemudian prinsip untuk memilih kendaraan media. Dari semua keputusan media, salah satu yang paling penting adalah memilih jaringan individu. Prinsip-prinsip ini paling berlaku ketika memilih kendaraan untuk produk yang diproduksi secara massal dan dikonsumsi secara massal, seperti makanan, pakaian, atau mobil. Meski begitu, ketika perencanaan menerapkan prinsip pemilihan media, mereka menggunakan statistik pengiriman media sebagai salah satu bukti bahwa mereka telah mencapai jangkauan yang diperlukan. Pengiriman hanya berarti jumlah audiens yang dijangkau atau terpapar pada kendaraan media. Ketika tujuannya adalah mengekspos jumlah orang sebanyak mungkin untuk anggaran yang tersedia, perencanaan mulai dengan melihat di antara banyak alternatif media yang akan mencapai prospek. Seorang perencana melakukan ini menggunakan data penelitian audiens untuk kendaraan individu. Data tersebut dalam bentuk angka yang diklasifikasikan berdasarkan jenis audiens dan nomor yang terdaftar untuk setiap media dapat digunakan sebagai bukti pengiriman audiens. Dengan kata lain, perencanaan menggunakan bukti statistik
untuk membuktikan bahwa kendaraan terbaik untuk mencapai prospek yang ditargetkan telah terpilih. Tentunya ada pertimbangan lain dari pengambilan keputusan ini. Biaya media mungkin sangat tinggi per prospek dicapai sehingga perencanaan harus menolak pilihan pertama yang mendukung media lain yang mencapai jumlah prospek yang lebih kecil tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Setelah nomor pengiriman pemirsa ditemukan, mereka terkait dengan jumlah total prospek di pasar. Jika pasar terdiri dari 35 juta wanita Amerika Serikat yang membeli jenis produk tertentu dalam sebulan terakhir, maka ukuran pasar adalah 35 juta. Sedangkan sebaliknya, jika 17 juta wanita yang membeli atau 50% dari pasar, apakah 50% cukup? Itu tergantung pada tujuan pemasaran. Jika 50% tidak cukup dan jika masih ada uang dalam anggaran, perencanaan dapat menempatkan iklan di majalah tambahan untuk memperluas jangkauan bagian cetak dari paket. Diskusi ini berlaku terutama untuk media massal tradisional. Pemilihan situs web untuk membawa iklan digital didasarkan pada beberapa kriteria yang sama, ditambah langkah-langkah tambahan yang unik untuk media online. Jadi perencanaan melihat jumlah prospek yang mengunjungi situs, waktu yang dihabiskan di situs, konsentrasi prospek tersebut di antara semua pengunjung situs, biaya yang dibebankan oleh situs untuk setiap 1000 tayangan, dan catatan sejarah jumlah penglihatan orang yang mengeklik spanduk ke situs web pengiklan sendiri. Ini merupakan perubahan besar dari perencanaan tradisional. Jadi perencanaan media masa depan perlu memahami tidak hanya teknik perencanaan media tradisional, tapi juga yang baru yang sekarang muncul. Nama saya Lutfi Danta, saya dari kelas MKA, ingin menjelaskan tentang masalah dalam perencanaan media. Meskipun perencanaan media telah menjadi sangat penting dalam operasional agen periklanan, ini tidak dapat dilakukan seefisien yang diperkirakan. Perencanaan menghadapi banyaknya berbagai jenis masalah yang menyulitkan untuk mencapai pada keputusan objektif. Data media tidak cukup untuk melaksanakan perencanaan media, hampir selalu membutuhkan lebih banyak data tentang pasar dan media daripada tersebut. Beberapa data tidak akan pernah tersedia, baik karena pemirsa tidak dapat diukur atau datanya terlalu mahal untuk dikumpulkan. Misalnya seperti tidak lengkapnya layanan penelitian inklusif mengukur paparan pemirsa terhadap iklan luar ruangan. Misalnya seperti menonton televisi di dalam kamar, lalu menonton televisi portable, dan lain sebagainya. Perencanaan media iklan lebih sulit dieksekusi. Prinsipnya harus sama dalam memilih kendaraan untuk produksi seperti pesawat terbang non komersial atau kapal pesiar. Ketika tujuannya adalah untuk mengekspos jumlah orang sebanyak mungkin untuk anggaran yang tersedia, perencanaan memulai dengan melihat di antara banyak alternatif media yang akan mencapai prospek. Perencanaan melakukan ini menggunakan data penelitian audiens media kendaraan pribadi. Berikutnya yaitu pengantar perencanaan media. Banyak pertanyaan lain tidak tersedia secara berkelanjutan. Demikian perencanaan media harus membuat keputusan tanpa mengetahui semua fakta terkait. Contohnya seperti tekanan waktu. Yang dimaksud dengan tekanan waktu yaitu masalah yang mempengaruhi perencanaan media dengan cara sepenuhnya berbeda adalah masalah tekanan waktu terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengaruh institusional terhadap keputusan media. Salah satu sumber pengaruh eksternal yang kurang jelas pada keputusan media adalah efek dari tekanan klien. Tidak menggunakan kendaraan media tertentu akan
menggunakan dengan cara tertentu. Seringkali tekanan ini diketahui oleh semua pihak orang yang bekerja pada bidang tertentu. Berikutnya, perencanaan media iklan. Akun klien terus-menerus mengingatkan semua orang tentang pembatasan. Tapi ada kalanya pengaruh ini diketahui oleh orang yang relatif sedikit. Mungkin hanya mereka secara teratur mengunjungi klien dan terus berkomunikasi secara langsung. Pengaruh halus lain juga mempengaruhi perencanaan. Direktur atau asisten direktur di departemen media atau di posisi eksekutif akan seringkali mengambil suatu keputusan. Salah satu kekurangan objektivitas. Salah satu masalah berkelanjutan dalam pengambilan keputusan media adalah kemandulan berpikir tentang strategi. Perencanaan tidak selalu objektif. Misalnya, ketergantungan yang berlebihan pada angka dapat mempengaruhi objektivitas. Para eksekutif media sering berpikir bahwa ketika keputusan didukung oleh angka-angka seperti peringkat televisi, keputusan itu harus valid karena angka-angka membuktikan seringkali memberikan keputusan di bukti angka, namun angka bisa menyesatkan. Metode pengukuran mungkin tidak tepat, ukuran sampel mungkin terlalu kecil, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pengantar perencanaan media. Meskipun perangkat audiens hanya perkiraan, perencanaan tidak dapat mengabaikan angka dan membuat keputusan sepenuhnya. Mengukur efektivitas iklan. Yang dimaksud dengan mengukur efektivitas iklan yaitu tanggapan langsung iklan online dapat diukur dengan sangat akurat dengan menggunakan rasio dan juga prospek yang dihasilkan. Tapi untuk mengemas barang-barang konsumen dan banyak produk lain yang bertujuan iklan melampaui tanggapan langsung, tidak ada cara pengukuran yang diterima secara umum efektivitas iklan. Ini membuat kesulitan untuk membuktikan kebenaran media keputusan di luar informasi audiens yang melaporkan dalam sumber penelitian.